Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat belajar kembali setelah kita berlibur panjang. Jangan pernah lelah untuk belajar dan tetap semangat. Perkenalkan, saya Ani Rahmanita selaku dosen mata kuliah Manajemen UMKM dan Koperasi yang akan membimbing kalian untuk mempelajari mata kuliah ini sampai akhir semester nanti. Untuk materi pertama kita hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang definisi manajemen UMKM. Kalian harus mengikuti materi ini sampai akhir karena nanti di tengah dan di akhir akan Ibu berikan kuis. Sebelum dimulai, Ibu akan memberikan gambaran mengenai apa manajemen. Manajemen diambil dari kata bahasa Inggris yang artinya manage. Kalau kalian lihat di kamus, manage sendiri mempunyai arti mengatur, mengurus, mengelola, memimpin. Nah, sebenarnya manajemen adalah kata yang tidak asing di telinga kita. Tanpa kita sadari, tiap hari kita mempraktekkan teori manajemen. Contohnya apa? Kegiatan-kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan manajemen. Contoh simpel adalah ketika kita ingin melakukan suatu perjalanan liburan. Misalkan kita mau pergi ke Bandung. Nah, untuk mencapai Bandung tersebut biasanya sebelum hari H-nya kita membuat satu rencana akan hendak kemana, kendaraan yang akan kita gunakan menuju Bandung apa. Terus berapa hari kita di sana dan akan nginep di mana. Nah, rencana yang dibuat itu merupakan salah satu proses manajemen. Kalau menurut manajemen menurut definisi para ahli sendiri adalah sebagai berikut. Bisa kamu lihat di slide. Di situ ada definisi menurut Paul Hersey and Kenneth H. Blanchard, ada Mary Parker, dan ada HB Siswanto. Kurang lebih kalau kita lihat di slide, mereka memiliki pendapat yang sama gitu, bahwa manajemen itu adalah satu proses untuk mencapai satu tujuan. Kalau Paul sendiri, dia mendefinisikan manajemen itu adalah suatu pekerjaan atau suatu proses untuk mencapai tujuan yang bisa dilakukan secara individu maupun secara kelompok. Kalau menurut Mary Parker beda lagi. Dia mengatakan bahwa menyelesaikan pekerjaan itu ya harus melalui orang lain. Sedangkan HB Siswanto, dia mendefinisikan manajemen secara lebih luas. Bahwa dikatakan manajemen itu terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Nah, dari banyaknya definisi tersebut, kita bisa ambil kesimpulan bahwa manajemen adalah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang, organisasi untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara bekerja sama dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Kita lanjutkan ke contoh dari proses kegiatan manajemen dalam dunia bisnis. Kalau tadi kan Ibu berikan contohnya manajemen individu yang bisa dilakukan oleh kita sehari-hari. Sedangkan kalau manajemen dalam dunia bisnis, contohnya adalah biasanya perusahaan atau dunia bisnis itu dia mempunyai tujuan yang lebih besar gitu ya. Kalau tadi kita tujuannya hanya untuk sekedar pingin liburan ke Bandung, kalau perusahaan tujuannya antara lain misalkan ingin mendapatkan laba besar untuk tahun ini, terus misalkan lagi untuk ingin membuka cabang baru di kota lain dan sebagainya. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan besar tersebut, perusahaan biasanya tidak akan bekerja sendiri. Dia akan membuat satu rencana dan dia akan
mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan tujuan tersebut. Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, perencanaan. Di manajemen dikenal yang dinamakan dengan fungsi. Fungsi ini adalah satu kegiatan yang tadi kalau kata Hani Handoko, manajemen itu terdiri dari perencanaan, organizing, actuating, dan controlling. Ini kalau disingkat istilah ini menjadi POAC, P-O-A-C. Nah, kita bahas fungsi yang pertama, yaitu perencanaan. Perencanaan ini dilakukan di awal kegiatan, gitu ya. Perencanaan kenapa harus dilakukan? Yaitu tadi dibuat perencanaan biar kita bisa menjalani suatu tujuan secara step by step, gitu. Nah, contoh tadi misalkan perusahaan ingin mendapatkan laba besar bulan depan. Nah, biasanya setelah dia membuat satu tujuan ini, mereka akan merundingkan gitu ya. Di rapat mereka membuat rencana kira-kira berapa produk yang dapat diproduksi untuk mendapatkan laba sebesar 2M. Terus berapa biaya bahan-bahan yang akan dikeluarkan untuk memproduksi tersebut. Kira-kira biaya yang dikeluarkan sebanding tidak dengan laba yang akan dia dapatkan. Terus bagaimana dan siapa orang-orang yang akan memasarkan produk tersebut. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk rencana yang dipikirkan sebelum dia melaksanakan ke fungsi berikutnya. Di rencana Stoner dalam buku Siswanto ini membagi rencana menjadi dua bagian, yaitu rencana strategis dan rencana operasional. Apa bedanya rencana strategis dan rencana operasional? Kalau rencana strategis ini adalah rencana yang dibuat untuk jangka panjang. Sedangkan kalau rencana operasional ini adalah rencana yang dibuat untuk jangka pendek. Gitu ya. Contohnya rencana strategis ini bisa kamu lihat di bagan, yaitu mewujudkan misi. Nah, untuk mewujudkan misi ini kan bukan satu pekerjaan yang cepat gitu ya. Untuk mewujudkan misi perusahaan dibutuhkan waktu pelaksanaan yang sangat lama, biasanya lebih dari 1 tahun. Sedangkan kalau rencana operasional, kalau kalian lihat di bagan, itu dibagi dua lagi. Ada rencana yang sekali pakai, ada rencana tetap. Contoh rencana sekali pakai adalah perakiraan, proyek, anggaran. Sedangkan rencana tetap itu kebijakan, program, dan aturan. Nah, contoh-contoh rencana ini biasanya pelaksanaannya lebih sempit. Biasanya kurang dari setahun, gitu ya. Kurang dari 1 tahun harus terrealisasi. Nah, ini contoh dari pembagian rencana. Terus, proses yang kedua atau fungsi yang kedua dari manajemen adalah organizing atau pengorganisasian. Tadi sudah dijelaskan, untuk mencapai tujuan itu dapat dilakukan sendiri, individu, atau kelompok. Tapi ketika tujuannya sudah besar, alangkah baiknya jika dilakukannya sekelompok orang gitu, untuk memudahkan pekerjaan kita atau biar lebih lekas selesainya. Karena kalau tujuannya besar dikerjakan sendiri itu sepertinya impossible. Kalaupun terjadi biasanya tidak dengan waktu yang sangat singkat, tapi prosesnya sangat panjang dan lama. Nah, organisasi pada manajemen meliputi gitu ya, mengatur tugas, membuat wewenang dan tanggung jawab. Nah, terus setiap individu menjadi satu kesatuan.
Di samping itu, selain mengatur orang, juga mengatur sumber daya yang dimiliki, gitu ya. Sumber daya itu apa sih? Contoh sumber daya adalah uang, mesin, dan waktu. Terus pertanyaannya, kenapa harus diorganisasi sebuah kerjaan atau tugas? Yaitu agar cepat selesai dan agar pekerjaannya selesai secara rapih. Kalian pernah melakukan kerja kelompok? Jika ya, hal apa yang biasanya terjadi saat kita melakukan kerja kelompok? Ya, betul. Seringkali ketika kita melakukan kerja kelompok, hal yang sering terjadi adalah konflik individu. Misalkan di kelompok kita ada yang egois, ada yang malas, tidak mau mengerjakan gitu ya. Terus ada teman yang ngerti tapi tidak mau membantu dan sebagainya. Jadi kalau menghadapi jenis-jenis teman yang seperti itu membuat kita jengkel, bukan? Nah, begitu juga di dalam dunia bisnis gitu ya. Nanti kita akan bekerja bersama tim. Nah, dalam tim tersebut biasanya terdiri dari masing-masing individu yang memiliki karakter-karakter yang berbeda. Menurut HB Siswanto, variabel yang mempengaruhi perilaku itu ada 3, yaitu variabel fisiologis, perilaku individu, dan variabel psikologis. Yang tadi gue bilang, kenapa setiap orang itu berbeda-beda? Ya ini latar belakangnya. Gitu ya. Jadi variabel fisiologis ini berkaitan dengan kemampuan fisik dan kemampuan mental seseorang gitu ya. Jadi itu udah bawaan kalau variabel fisiologis ini. Jadi kalau kita lihat kenapa ada orang yang kuat, orang yang kuat misalnya di tempat udah hujan-hujanan gitu ya, terus sudah melakukan kegiatan yang cukup berat tapi tetap sehat, tidak gampang sakit. Nah, ini masuk ke variabel fisiologis. Tapi kenapa ada orang yang baru dikasih kerjaan yang berat gitu ya, terus mesti hujan-hujanan pula, besoknya dia sakit gitu ya, itu juga termasuk variabel fisiologis. Terus ada kemampuan mental. Kemampuan mental di sini misalkan baperan, kalau anak muda zaman sekarang bilang tuh baperan gitu ya, baru diomelin sama bosnya mentalnya udah jatuh, atau baru dikasih kerjaan yang berat udah merasa nggak sanggup. Nah, itu termasuk kemampuan mental gitu ya. Jadi fisiologi seseorang itu berbeda-beda. Terus lagi ada perilaku individu. Perilaku individu ini juga berkaitan dengan kemampuan, keterampilan, dan persepsi seseorang. Maaf, kalau persepsi itu jatuhnya ke variabel psikologis, tapi kalau perilaku individu itu contohnya adalah kemampuan, keterampilan. Kemampuan dan keterampilan seseorang itu berbeda-beda. Kita pernah ngerasain kan tadi, misalkan kayak contoh kerja kelompok, ada teman kita yang itu mudah sekali ketika dikasih soal, dia mudah paham mengerti, oh maksudnya seperti ini, langkahnya seperti ini. Tapi mungkin kalian juga punya teman yang ketika dikasih soal, tapi dia susah sekali loadingnya gitu ya. Ini bagaimana caranya, bagaimana ngerjainnya, udah dibilangin tetap nggak ngerti gitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam perilaku individu ini. Terus kalau variabel psikologis itu persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Motivasi seseorang untuk maju, motivasi seseorang untuk bisa lebih baik itu berbeda-beda gitu ya. Ini tergantung dari latar belakang keluarga dan kebudayaan. Konon katanya latar belakang keluarga dia dari budaya satu daerah itu berpengaruh gitu. Bisa katanya kalau orang dengan dari kebudayaan ini orangnya pemalas, tapi orang dari luar ini biasanya orangnya rajin-rajin gitu ya. Beberapa hal memang terbukti gitu, tapi beberapa hal juga ternyata tidak terbukti. Kita lanjut ya. Ini adalah fungsi manajemen berikutnya, yaitu pengarahan. Tadi kita sudah membuat rencana,
untuk mencapai satu tujuan, terus sudah melakukan mengorganisasikan orang-orang dan sumber daya yang ada untuk melaksanakan tujuan yang telah dibuat. Tahap selanjutnya adalah pengarahan. Definisi dari pengarahan adalah suatu proses pembimbingan, pemberian, petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kenapa pengarahan harus dilakukan? Tujuannya pertama untuk menjamin agar perencanaan berjalan secara berkelanjutan. Terus agar disiplin, memudayakan prosedur standar atau membina disiplin kerja. Ya, contohnya kan misalkan kalau misal di perusahaan tidak ada supervisor gitu ya, dia tidak ada aturan yang dibuat, maka yang terjadi adalah biasanya karyawan akan datang semau dia, terus menyelesaikan pekerjaannya pun semau dia gitu. Makanya disinilah fungsi dari pengarahan, yaitu tadi kan tadi tujuannya agar pekerjaan cepat selesai dan sesuai dengan target. Pengarahan ini dapat berjalan secara baik tergantung dari gaya kepemimpinan, gitu ya, dari gaya kepemimpinan seseorang. Siswa itu memberikan batasan kepemimpinan sebagai sifat dan perilaku untuk mempengaruhi bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga membentuk jalinan kerja yang harmonis dengan pertimbangan aspek efisien dan efektif untuk mencapai tingkat produktivitas kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan gitu. Jadi pengarahan ini tergantung banget sama bagaimana si pemimpin mengarahkan. Kalau pemimpinnya bukan yang orang bijaksana, kalau pemimpinnya bukan orang yang bisa memberikan teladan, kalau pemimpinnya adalah orang yang hanya bisa memberikan aturan tapi tidak mau menjalankan atau cuek dan sebagainya, maka yang terjadi ketika si pemimpin ini mengarahkan tanggung jawab dan wewenang kepada bawahan, yang terjadi si bawahannya ini dia akan mengerjakan pekerjaannya secara asal dan malas-malasan gitu ya. Jadi kepemimpinan sangat diperlukan. Kualifikasi kepemimpinan yang baik adalah watak dan kepribadian yang terpuji itu ya, agar dia bisa dijadikan suri teladan, prakasa yang tinggi, hasrat melayani bawahan. Selain memberikan teladan tadi, dia juga harus orang yang mengayomi gitu. Jadi dia harus tahu bagaimana sebenarnya kebutuhan dari karyawan gitu ya. Misalkan karyawannya tidak masuk kemarin, itu harus segera ditanya kenapa tidak masuk, ditanya secara baik-baik. Misalkan kalau memang tidak masuk dalam kondisi sakit, nah pemimpin yang baik harus dapat mengayomi, memaklumi gitu ya, bukan justru malah dijudge dengan hal-hal yang lain sehingga nanti membuat bawahannya akan membenci dia, sehingga nanti ketika suatu saat pemimpin ini butuh, maka koordinasi jadi tidak berjalan secara baik gitu. Terus sadar dan paham kondisi lingkungan, intelijensi yang tinggi. Pemimpin yang baik harus mempunyai intelijensi yang tinggi gitu ya. Jadi karena dia dibutuhkan menjadi orang yang, kalau Bu Tejo bilang itu, jadi orang yang solutif gitu ya, bisa memecahkan segala atau solusi dari permasalahan yang ada. Berorientasi ke masa depan, sikap terbuka dan lugas, bidik suara dan efektif gitu. Jadi ini adalah kualifikasi kepemimpinan yang baik. Jika kalian ingin suatu saat nanti menjadi seorang pemimpin, maka persiapkanlah hal-hal yang ada di slide ini. Gitu. Lanjut. Selanjutnya adalah koordinasi. Koordinasi adalah proses penyatuan atau pengintegrasian tujuan pada satuan-satuan yang terpisah. Jadi maksudnya di perusahaan itu kan biasanya dibagi per departemen. Ada departemen produksi, departemen SDM, departemen keuangan, departemen pemasaran. Nah, mereka kan terpisah ya, tapi mempunyai tujuan yang sama. Nah, itu
Tujuan dari koordinasi itu adalah menyatukan yang terpisah ini untuk mencapai satu tujuan. Kunci dari koordinasi adalah komunikasi. Gitu. Kuncinya nih ya. Koordinasi dan kepemimpinan tidak dapat dipisahkan. Gitu ya. Jadi tadi kualifikasi kepemimpinan agar bawahan mau mendengarkan tadi sudah dijelaskan. Terus selain itu juga dia harus orang yang cakap bersuara, bercakap atau memilih diksi-diksi kata yang baik sehingga bawahan mau mendengar. Terus kita lanjutkan ke rentang kendali. Istilah dari rentang kendali ini sangat banyak. Ada yang menyebutnya span of control, span of authority, span of attention, dan span of supervision. Nah, definisi dari rentang kendali itu apa sih? Rentang kendali adalah jumlah bawahan langsung yang dapat dipimpin atau dikendalikan secara efektif dalam pengorganisasian. Ada dua alasan utama mengapa rentang manajemen atau rentang kendali yang tepat adalah penting. Pertama, rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dalam pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Terlalu melebarnya rentang berarti manajer harus mengendalikan jumlah bawahan yang besar sehingga tidak efisien. Terus rentang yang baik juga ada hubungan antara rentang manajemen, organisasi, dan struktur organisasi. Sebaliknya, jika rentang terlalu sempit dapat menyebabkan manajemen tidak digunakan sepenuhnya. Jadi tuh rentang kendali yang tadi Ibu bilang ada yang bentuknya melebar, bentuknya tinggi, itu contohnya bisa kamu lihat di struktur organisasi dari masing-masing perusahaan atau organisasi. Itu kan bisa ada struktur organisasi ya. Nah, itu biasanya kalau bentuknya meninggi gitu ya, menjulang ke bawah banyak sekali gitu ya. Nah, itu biasanya yang tadi disebut dengan tall. Terus kalau yang dia bentuknya lebar gitu ya, itu bentuknya ya itu tadi yang contohnya adalah lebar. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen adalah kesamaan fungsi. Kesamaan fungsi maksudnya semakin sejenis fungsi yang dilaksanakan, rentang semakin lebar. Jadi bentuk strukturnya tadi lebar. Kedekatan geografis, semakin dekat kelompok kerja secara fisik, rentang semakin melebar. Terus tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan, semakin sedikit pengawasan yang dibutuhkan, rentang semakin lebar. Terus tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan semakin berkurang, koordinasi yang dibutuhkan, rentang semakin melebar. Itu ya, semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan manajemen, rentang juga semakin melebar, dan bantuan organisasi yang tersedia dalam pengawasan gitu ya, lebih banyak lebih banyak yang diawasi dalam fungsi-fungsi seperti penarikan, latihan, pengawasan mutu, rentang juga semakin melebar. Melebar sama dengan manajer harus mengendalikan jumlah bawahan yang besar, dan ini tidak efisien. Tadi komunikasi sudah dibahas ya. Komunikasi ini adalah suatu hal yang penting juga dalam hal koordinasi. Jadi bukan hanya cakap saja, cakap berbicara. Dalam berkomunikasi yang harus diperhatikan adalah ekspresi wajah, intonasi, titik putus vokal, dan sebagainya. Terus pemotivasian. Bernard Belson dan Gary A. Steiner mengatakan bahwa motivasi adalah keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan, dan mengarahkan, menyalurkan perilaku ke arah pencapaian kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Kita lanjutkan saja ke slide berikutnya, yaitu standar pengendalian. Standar pengendalian ada dua kata di sini. Standar itu adalah ukuran tertentu yang dijadikan patokan. Terus pengendalian adalah proses mengarahkan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan.
Fungsi pengendalian di sini adalah untuk memastikan sumber daya organisasi telah digunakan secara efisien dan efektif. Jadi ada 4 langkah dalam pengendalian. Pertama, menetapkan standar. Jadi misalkan perusahaan ingin melakukan pengendalian, maka hal yang pertama dilakukan adalah menetapkan standar metode untuk pengukuran kerja. Standar digunakan untuk mengukur gitu. Jadi kalau kita udah mau menetapkan standar tapi ukurannya nggak ada ya percuma. Itu diukur dulu standarnya gitu ya. Contoh-contoh standar adalah standar biaya, standar waktu. Ini standar yang tadi Ibu sebutkan, ini standar yang bisa diukur ya, biaya berapa rupiah, waktu berapa jam atau berapa lama. Nah, ada lagi standar yang tidak bisa diukur, intangible, kreativitas karyawan, sikap karyawan gitu ya. Nah, itu tidak bisa diukur. Ini setelah menetapkan standar, kedua adalah mengukur kinerja. Mengukur kinerja itu maksudnya mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. Nah, nanti setelah udah standar udah ada, terus mengukur hasil kerja yang sudah dicapai, langkah selanjutnya yang ketiga adalah membandingkan antara kinerja yang sudah dicapai gitu ya dengan standar yang sudah dibuat. Gitu, berjalan baik atau tidak, sesuai dengan standar atau tidak hasil dari kinerja perusahaan. Nah, langkah terakhir adalah mengambil tindak perbaikan jika ternyata kinerjanya di bawah standar gitu. Kalau kinerjanya di atas standar, ya berarti itu sudah bagus, tinggal dipertahankan saja. Terus karakteristik pengendalian yang efektif adalah antara lain adalah banyak ya. Ada akurat, tepat waktu, objektif, dipusatkan pada tempat pengendalian strategis, secara ekonomi realistis, dikoordinasikan dengan urusan pekerjaan, fleksibel, diterima para anggota. Pertama ya akurat ya. Jadi akurat itu kenapa pengendalian harus akurat? Ya antara lain agar dalam pelaksanaan kegiatan itu tidak berakibat informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Jika tidak akurat, maka berakibat tindakan evaluasi, mempengaruhi evaluasinya menjadi salah dan akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Terus akurat ini juga tepat waktu, informasi dikumpulkan dan disampaikan tepat waktu agar perbaikan dapat segera dilakukan. Objektif, menyeluruh, informasi harus mudah dipahami, terpusat pada titik. Jadi terpusat pada titik itu maksudnya pengawasan harus lebih pada bidang-bidang yang sering terjadi kesalahan atau kerusakan. Realistis, yaitu biaya pelaksanaan pengendalian harus lebih rendah, paling tidak sama dengan kegunaan. Nah, itu Ibu sudah menjelaskan sampai secara ekonomi realistis. Sekarang Ibu ingin memberikan kamu tugas karakteristik pengendalian, lanjutkan kenapa harus secara organisasi realistis dikoordinasikan dengan arus pekerjaan, kenapa harus fleksibel, kenapa harus praktis dan operasional, dan kenapa harus diterima para anggota organisasi. Gitu. Nah, ini yang terakhir. Penerapan manajemen yang baik akan membawa organisasi apapun bentuknya, baik itu dia berbentuk UMKM ataupun berbentuk koperasi, dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Gitu. Jadi kata kuncinya si manajemen ini fungsinya yaitu tadi agar tujuan berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, manajer dituntut untuk memahami dan menerapkan seluruh fungsi manajemen yang tadi sudah kita bahas. Fungsi manajemen antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan gitu ya. Cukup sekian slide kita hari ini gitu ya. Kita lanjutkan dengan diskusi di forum. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kekurangan itu datangnya dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.